hikmah dilarangnya miras dalam syariat Islam, pasti ada hikmah di balik pelarangan segala sesuatu. Atau dalam kata lain, pelarangan atas sesuatu pasti ada alasannya, dan semua sesuai dengan akal sehat. Bahkan juga sains modern, seperti halnya dengan khamar yang haram dalam Islam, selain bisa menutup dan menghilangkan akal, juga berpengaruh terhadap banyak hal seperti: pertama, merusak kesehatan. Islam sangat menekankan aspek kesehatan, bahkan salah satu tujuan syariat Islam adalah hifzun nafs, menjaga jiwa, dan hifzun akal, menjaga akal. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan efek fisiologis bagi kesehatan tubuh, karena dapat mematikan sel-sel baru yang terbentuk dalam tubuh. Tidak cukup sampai di sini, meminum alkohol juga dapat menimbulkan penyakit sirosis atau penyakit kuning utina 2012. Kedua, gerbang segala keburukan. Ada suatu hikayat yang bisa menjadi ibrah bagi kita, yakni dahulu ada seseorang raja Bani Israel menangkap seorang. Lalu orang itu disuruh memilih minum khamar atau membunuh anak, atau berzina, atau makan daging babi, atau dibunuh. Maka dia memilih minuman khamar. Kemudian setelah dia mabuk, maka tanpa disuruh semua perbuatan itu ia lakukan. Poin kedua ini tentunya sudah terbukti di mana-mana. Tawuran dan kejahatan lainnya banyak terjadi lantaran orang yang mabuk jumlahnya tidak sedikit, karena dengan mengkonsumsi miras akan menghancurkan kualitas manusia sehingga perbuatannya menjadi tidak manusiawi. Ketiga, menyebabkan permusuhan. Ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Melalui ayat ini dipahami bahwa khamar dan perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Keduanya adalah riz, yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Quraisy Sibab menjelaskan bahwa banyak segi keburukannya pada jasmani dan rohani manusia, akal serta pikirannya. Khamar dan narkotika pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya, dan mengakibatkan meminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Dari sinilah permusuhan akan meletus. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain atau bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufattirat, pembuat lemah, atau mukhotirat, pembuat mati rasa. Bahaya narkotika. Pengaruh narkotika secara umum ada tiga. Satu, depresan, menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dapat membuat pemakaian merasa tenang, memberikan rasa melembung tinggi, member rasa bahagia, dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Bagian 2, stimulan, merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegirahan, segar dan bersemangat, dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa ngantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Bagian 3 yaitu halusinogen, dapat merubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Seorang pakar kesehatan pernah mengatakan, yang namanya narkoba pasti akan mengantarkan pada
hilangnya fungsi kelamin. Hal yang Islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.